Pemirsa Intens Investigasi, Aziza Salsa akhirnya tidak menahan rasa kecewanya diduga untuk Rachel V-nya yang tidak ada habisnya menyindir dirinya usai kasus dugaan perselingkuhannya dengan Salim Naudara. Ya, istri pesepak bola Pratama Arhan ini pun belum lama ini membuat heboh media sosial lantaran unggahannya yang diduga menyinggung Rachel V-nya. Lalu, seperti apakah geramnya Aziza kepada Rachel V-nya yang diungkapkannya dalam unggahannya? Benarkah juga saking kesalnya, Aziza pun juga menyinggung karena Rachel V-nya belum mendapatkan pasangan lagi hingga membuatnya pun bersikap tantrum. Tak hanya Aziza yang tiba-tiba saja menyinggung tentang Rachel V-nya, Salim, mantan kekasih Rachel, juga memberikan tanggapannya lewat akun media sosialnya. Benarkah Salim menepis tudingan dugaan perselingkuhan dirinya dengan Aziza? Dan benarkah juga Salim pun akan bertindak tegas dengan langkah hukum terhadap orang yang sudah menyebarkan fitnahan tersebut? Unggahan Salim itu pun mendapatkan respon dari kuasa hukum Jessica Felicia yang sebelumnya memang sempat meyakini kalau Aziza dan Salim diduga berselingkuh. Lantas, seperti apa ia menanggapi bantahan sekaligus tantangan Salim tersebut? Dan seperti apa juga kecewanya pihak Jessica Felicia saat mengetahui upaya restoratif justice kepada Aziza yang gagal dilakukan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah dugaan perselingkuhan Aziza Salsa dan Salim Naudara ramai karena diungkap Rachel V-nya lewat halaman media sosialnya, hingga akhirnya membuat Aziza geram dan diduga menyindir balik Rachel V-nya. Padahal sebelumnya Aziza pun seolah tidak mau menanggapi apa yang dilakukan oleh Rachel. Sebagai bentuk rasa kecewanya, Aziza pun menuangkan sindiran tersebut lewat akun media sosialnya, di mana ia seolah geram kepada Rachel yang selama ini merasa paling tersakiti. Selain itu, Aziza pun juga menyinggung diduga untuk Rachel, bahwa dirinya tak sepenting itu dan tidak sabar ingin melihat Rachel jatuh. Dan seperti inilah isi unggahan Aziza. Can't wait to see si ibu downfall. Makanya ibu kalau masih belum benar-benar amat, gak usah pede ngancurin hidup orang. Meski Aziza sudah mengaku bahwa rumah tangganya dengan Arhan kini sudah baik-baik saja, usai ramainya isu dugaan perselingkuhannya, Aziza pun sempat meminta Rachel lewat unggahannya seperti berikut ini. Cuman mau bilang, ibu gak sepenting itu buat ditanggepin. Siapa juga yang ngehasut orang-orang buat lawan ibu. Stop ngerasa diri lo sepenting itu. Stop juga ngerasa kita pernah sedekat nadi. Merasa tersakiti banget. Lo siapa? Gak kelar-kelar ini ibu. Kelihatan banget gak bahagianya bu. Nyenggol mulu. Belum dapat pasangan hidup kah? Tantrum mulu. Tak hanya Aziza yang menyinggung Rachel V-nya, sang mantan kekasih Salim pun juga mengungkapkan lewat media sosialnya bahwa ia pun menepis tudingan dugaan perselingkuhan dirinya dengan Aziza. Seperti inilah isi unggahan story Instagram Salim. Sebelumnya, saya memohon maaf karena pemberitaan terkait nama saya yang semakin liar sehingga membuat kegaduhan publik. Perlu saya tegaskan dugaan tentang saya dengan Aziza tidak benar adanya.
Kami sudah berteman sejak lama dan terhadap orang-orang yang menyebarkan pemberitaan tersebut sangatlah merugikan. Selanjutnya, saya akan mengambil langkah hukum yang tegas terkait fitnahan hal tersebut. Selain daripada itu, saya juga perlu menyampaikan bahwa hubungan saya dengan Rahel telah berakhir sejak lama. Dan perlu diketahui bahwa alasan berakhirnya hubungan kami bukan karena tuduhan adanya perselingkuhan yang saya lakukan. Jadi, besar harapan saya untuk publik dapat menerima fakta dengan seadil-adilnya. Dan untuk semua pihak tidak meneruskan kegaduhan agar kami semua bisa melanjutkan hak hidup damai. Meski Salim bermaksud merespon postingan Rahel V-nya, namun ternyata bukannya Rahel yang membalasnya, melainkan pengacara Jessica Felicia. Salah satu selebgram yang sempat menegaskan bahwa dugaan perselingkuhan antara Salim dan Aziza itu benar adanya, karena mereka pun sempat menerima informasi langsung dari Salim. Hingga kuasa hukum Jessica pun menegaskan di dalam unggahannya bahwa ia tidak takut dengan tantangan Salim yang akan mengambil langkah hukum. Apalagi ia pun memiliki banyak data-data valid atas pengakuan Salim beberapa waktu lalu. Dengan tegas, ia pun menyatakan dalam postingannya seperti berikut ini. Berarti fitnah nih Lim. Mau ambil langkah hukum terhadap apa yang saya sampaikan? Ditunggu ya langkah hukumnya. Selain itu, Ahmad Ramzi kembali mengungkapkan lewat unggahannya. Kalau Anda ingin mencari kemenangan dalam berperkara, jangan sama saya, karena pasti akan kalah. Akan tetapi, jika Anda cukup puas menyeruakan kebenaran, maka saya siap akan jadi pendamping hukum Anda. Nggak ada somasi, langsung kita panggil ya. Kan kaitannya ini kan masalah Rahel, ya Salim selingkuh sama Zize. Saya kan kebetulan juga, ya saya sama Salim, saya pernah jadi PH-nya Salim. Saya kenal juga sama Rahel juga. Ya, saya tanya keduanya, sebenarnya benar gak sih terkait perselingkuhan itu ya. Keduanya ya Rahel mengiyakan dan Salim juga bilang, "Ya Bang, beritanya benar, tapi kalau sampai yang seperti bagaimana saya enggak." Seperti itu. Cuman yang jelas ya mereka berdua ya mengakui lah memang ada perbuatan itu dan mereka sudah putus. Kalau dari saya sih memang perselingkuhan itu memang betul adanya, ya. Untuk bukti lebih lanjutnya sudah kita serahkan kepada pihak yang berwajib ya. Tapi saya cuma mau bilang kalau perselingkuhan antara Salim dan Zize itu memang benar adanya gitu ya. Dan saya minta doanya aja supaya permasalahan ini cepat selesai, supaya berjalan dengan lancar gitu ya. Untuk bukti sudah ada di kuasa hukum saya. Di satu sisi, Jessica Felicia juga sebagai terlapor dari pihak Aziza karena dugaan undang-undang pencemaran nama baik yang tertuang dalam Undang-Undang ITE sempat memenuhi undangan pemeriksaan dari Bareskrim Mabes Polri untuk mediasi. Namun, menurut Jessica dan kuasa hukumnya, justru mereka pun kecewa karena tidak bisa bertemu Aziza sebagai pelapor untuk melakukan mediasi dan juga menerapkan restoratif justice. Diketahui sebelumnya, Aziza pun memang sempat melaporkan beberapa akun yang dianggapnya sudah mencemarkan nama baiknya terkait berita hoax dugaan perselingkuhannya dengan Salim. Dan yang paling vokal memanglah Jessica. Karena itu, hingga kini Aziza pun masih sulit untuk memberikan maafnya, seperti yang sudah pernah ia berikan kepada 2 akun sebelumnya yang bersedia untuk dimaafkannya. Salah satu alasannya karena kedua akun tersebut berusaha menghubunginya, menyesali perbuatannya, serta meminta maaf kepada Aziza secara langsung. Saya dan Jessica menghadiri undangan terkait restoratif justice yang mana saya selaku kuasa hukum Jessica dan Jessica berkirim surat meminta kepada penyidik untuk bisa difasilitasi untuk bertemu dengan pelapor yang mana agendanya adalah
melakukan restoratif justice. Seharusnya itu dimintakan di hari Rabu, tapi karena saya baru menerima di Selasa malam, saya minta diundur jadi hari Jumat. Dan ternyata di hari Rabu itu saya lihat ada proses restoratif justice juga terhadap beberapa terlapor, yang mana rekan-rekan media juga tahu bahwa RJ-nya terjadi kesepakatan perdamaian antara terlapor dengan pelapor. Kami berpikir di hari Kamis dan Jumat ini kami berpikir juga bahwa ya itu mungkin terjadi juga bagi kami, ya, karena kami ingin juga menyelesaikan masalah ini juga dengan sebaik-baiknya, ya, kalau bisa juga dengan secepat-cepatnya. Nah, tapi hari ini kami menyayangkan sekali bahwa hari ini ternyata pelapornya tidak hadir. Jadi tadi ketika di pertemuan tersebut saya menanyakan terkait kehadiran pelapor, dan kami bingung gitu loh. Artinya bingung di sini ya, apa yang mau disampaikan klien saya kepada pengacaranya. Ya artinya malah pengacara nanya, klien saya nggak kenal terlapor ya. Ya kalau kenal ya susah, kalau misalnya harus kenal dulu baru bisa ketemu. Artinya tapi tadi menyatakan bahwa ya sampaikan aja, klien saya juga nggak kenal sama dari sana ya, tidak kenal juga sama si Jessica. Nah, ya memang nggak kenal. Ya justru karena nggak kenal ini kita mau minta maaf, bertabayun. Artinya apapun proses hukum kita siap akan jalani. Ketika memang perkara ini bisa lanjut ke penyidikan ya monggo, ke penyidikan. Ya saya pikir tadi dengan catatan hasil resume berita acara mediasi saya sampaikan di situ sesuai dengan surat edaran Kapolri bahwa restoratif justice harus dihadiri antara pelapor dan terlapor. Ya saya berharap ada undangan berikutnya, ada restoratif berikutnya, RJ berikutnya yang benar-benar dihadiri oleh pelapor. Itu harapan besar saya dan harapan besar juga Jessica. Saling sindir ini kembali mendapat sorotan dari Nikita Mirzani. Benarkah Nikita pun tetap membela Aziza dan kembali memberikan peringatan kepada Rachel V-nya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Marcelia mau ngingetin, jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Nikita Mirzani juga angkat bicara terkait dugaan perselingkuhan Aziza Salsa dengan Salim Nauderer yang juga menyeret nama Rachel V-nya. Nikita pun dengan gemasnya mengungkapkan komentar pedasnya terkait sosok Rachel yang terus berusaha dan mengungkit dugaan perselingkuhan mantan kekasihnya dengan Aziza. Sementara Salim sendiri selama ini pun diam tidak mengumbar aib milik Rachel, dan sikap Salim ini pun mendapat pujian dari Nikita. Selain itu, Nikita pun juga menyinggung bahwa Rachel V-nya juga pernah selingkuh saat berpacaran dengan Salim. Hingga Nikita pun juga mengungkapkan beberapa keburukan Rachel V-nya yang kini diketahuinya. Bahkan ibu 3 anak ini pun juga yakin jika keburukan Rachel V-nya diumbarnya, maka perempuan yang mengaku sahabat dekat Aziza ini pun tidak akan siap menghadapinya. Kalau udah diputusin, jangan pula sakit hati. Ya mungkin lu udah keluar uang banyak, ya itu resiko. Gua pun kalau sama laki-laki ngebiayain laki-laki keluar uang banyak pun resiko gue.
Tapi nyeri hatinya jangan berkepanjangan. Kan bukan Salim aja yang selingkuh, lu juga selingkuh. Cuma bedanya kalau dari pihak laki, si Salim ini dia nih laki sesungguhnya. Dia nggak umbar-umbar tuh aib lu, dia nggak umbar-umbar kejelekan lu, berapa kali lu selingkuh, bahkan selingkuh sama temannya sendiri. Kenapa juga Salim akhirnya memutuskan untuk tidak bersama lu lagi? Lu harusnya juga mikir. Kecuali nih lu speak up, lu sakit hati, kecuali lu mendapatkan kekerasan seperti lu dipukul kayak gua nih. Gua tuh pacaran sama Rizky, gua kena yang namanya secara mental dan secara psikis ya. Badan gue juga dipukul, gue dicedok segala macam, saksinya banyak ya. Terus dia lebih memilih dengan ani-ani, bukan sekali dua kali ya. Itu nggak apa-apa, speak up sekali cukup. Tapi kalau kayak lu nih, udah lu nggak diputuk, udah lu nggak dipukul, lu juga dibikin happy, dibikin nikmat lahir dan batin. Ya sudah, nanti nih kasih tahu si Rahel V-nya ya. Nanti kalau diumbar juga aibnya, dia pasti nggak akan tidur nyenyak. Kalau orang nggak ngebales, diem aja. Zep. Kalau orang nggak ngebales, ini gue lo nggak gara-gara di apa namanya diserang sama akun gosip sih, gue nggak akan ngomong. Nikita Mirzani juga kembali menegaskan bahwa dalam hubungan berpacaran tidak ada yang namanya selingkuh. Menurut Nikita, dirinya lebih membela Aziza karena memang Aziza dan Salim berteman dengan baik. Apalagi dulu sebelum bersama Rahel, Salim dan Aziza pun juga pernah sangat dekat. Karena itu, Nikita pun menegaskan bahwa sosok Rahel tidak sebaik seperti yang netizen lihat. Dan selama ini, menurut Nikita, Rahel V-nya tidak berhenti menyerang Aziza karena sakit bipolar Rahel V-nya yang kerap kambuh. Dulu kan sebelum sama Rahel dan sebelum Ziza sama Arhan, kan Ziza sempat deket sama Salim. Lagian ini kan anak-anak kelinci ya, anak-anak kecil. Ya kalau berteman gak ada masalah dong, janganlah pula cemburu. Nah, Rahel yang nyebarin berita. Dari awal Rahel yang nyebarin berita, tapi dia cuci tangan terus. Tiba-tiba menghilang, tiba-tiba so happy, padahal enggak. Tiba-tiba di ulang tahunnya Ziza dikeluarin rekaman itu kan jahat. Rahel itu tidak seperti yang kalian lihat. Ya, gua mungkin juga rusak, tapi gue tidak akan minum alkohol setiap hari. Gue tidak akan mabuk setiap hari. Dan gue tidak mau membuat konten hanya untuk menarik simpatik sama netizen. Si Zizahnya diam aja kok diserang terus. Gimana Rahel? Coba Rahel V-nya. Kalau misalkan ya dibongkar, dikeluarin semua, udah siap belum? Ini gara-gara bipolarnya kambuh begitu, gue diserang sama akun-akun bodoh. Gue mah nggak ngaruh, udah biasa diserang, cuman harus diluruskan. Sebelumnya, Rahel V-nya pun juga sempat kembali mengunggah bukti percakapannya diduga bersama dengan Pratama Arhan. Lantas, seperti apakah percakapan antara dirinya dengan suami Aziza tersebut? Dan apa sebenarnya maksud dari Rahel V-nya ketika mengunggah percakapannya dengan Arhan? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Sebelumnya, Rahel V-nya juga sempat membuat heboh publik lewat unggahannya yang merupakan bukti percakapan telepon. Diduga saat itu ia pun sedang berbincang dengan Pratama Arhan, suami Aziza Salsa. Perbincangan mereka tersebut terkait dugaan perselingkuhan Aziza dengan Salim. Hingga ada juga beberapa bukti chat yang dikeluarkan kembali oleh Rahel yang diduga adalah bukti chat percakapannya dengan Arhan dan masih berhubungan dengan dugaan perselingkuhan sang istri dengan Salim.
Pasalnya, dalam rekaman obrolan tersebut, Arhan pun seperti melaporkan kepada Rahel V-nya soal bukti dugaan perselingkuhan Aziza dengan Salim. Dan seolah sulit menerima, Rahel V-nya pun terus-terusan menyindir Aziza dalam postingannya di akun sosial medianya, hingga membuat Aziza pun merasa geram. Padahal di satu sisi, kabar tersebut tidak membuat rumah tangganya dengan Pratama Arhan pun terusik. Melainkan, mereka pun tampak tambah mesra, meskipun saat ini harus LDR karena Pratama Arhan sedang berada di Korea demi masa depan karirnya sebagai pesepak bola. Apa itu? Kenapa sorry tadi? Halo? Ya gimana reconnecting gimana? Iya. Jadi? Ya itu kata temen aku sih dia pernah ketemuan di apartemennya, apartemen. Terus? Aku nggak tahu waktu dia masih sewa apartemen dulu ya kak. Cuman itu sih katanya gitu. Cuman kalau saya dapat buktinya hanya bukti chat sama foto-foto kirim ke dia aja. Dia nyimpan foto sih lumayan banyak juga. Chatnya apa emang? Nggak nyimpan. Saya kirim memo love, memo gitu-gitulah kak. Terus? Nah, tanya ini bagus nggak ya kayak gini? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.